Ada sebuah riwayat yang sangat menarik. Disebutkan dari Syarik. Dan ini mungkin kita bisa bilang manfaat pertama dari hadis yang kita bisa ambil ya. Dari Syakik, dia berkata, pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di musim haji bertalbiyah di atas bukit Safa. Setelah dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Kemudian dia juga baca Inna safa wal marwata min syairillah sampai selesai akhir ayat, intinya di bukit Safa. Lalu dia tiba-tiba berkata, Ibnu Mas'ud berkata, Syakik ini seorang tabi'in yang merupakan murid Abdullah bin Mas'ud dan sering ikut sama beliau. Dengar, Abdullah bin Mas'ud mengucapkan begini, wahai lisan, berkatalah yang baik, niscaya engkau akan memperoleh kebaikan. Atau diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Jadi bagaimana dia radhiyallahu anhu menasihati dirinya sendiri. Mulai sekarang lisanmu hanya mengucapkan kebaikan saja. Atau diam supaya kau tidak akan menyesal. Setiap perkataan, makna kalimat ini, setiap perkataan kalau kita belum keluarkan dari mulut kita, berarti masih milik kita. Kita masih bisa mengontrolnya. Pegal segala macam itu gak ada masalah, itu bisa. Jangan dibalas. Nanti kita akan sebutkan ada riwayat di mana Nabi SAW ingatkan, jangan balas keburukan dengan keburukan, diingatkan. Karena ada manfaat yang kita dapatkan nanti. Ada hadis yang akan saya sebutkan insyaAllah. Kemudian kalau kita sudah ucapkan, maka ini malah masalah. Karena sulit untuk menariknya kembali. Kata sebagian ulama, yang paling sulit untuk ditarik kembali adalah perkataan yang sudah diucapkan. Biar kita menyampaikan maaf, sudah berbekas sama orang. Biar juga kita sudah beristighfar, tetap tercatat di buku amal kita yang akan tetap nanti diperlihatkan pada hari kiamat. Dan pepatah bahasa Arab mengatakan, kalau kau titip emas pada orang, pastikan tidak akan bertambah. Tapi kalau kau titip kata-kata, pastikan dia akan bertambah. Gitu. Maka dia mengatakan, wahai lisan, berkatalah yang baik, niscaya engkau akan memperoleh kebaikan. Dan atau diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Maka bertanya Syakik ini, wahai Abu Abdurrahman, ini julukannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apakah ini suatu ucapan yang anda ucapkan sendiri atau anda pernah dengar dari Nabi SAW? Kata beliau, tidak. Bahkan aku telah mendengar dari Rasulullah SAW. Maksudnya bukan seperti itu letterlet dari Nabi, tapi aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, "Aktsaru khataya ibn Adam fi lisanihi." Ketahuilah bahwasanya kebanyakan dosa-dosa anak Adam justru ada pada lisannya. Diriwayatkan oleh Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Albani. Teman-teman sekalian, hadis-hadis yang sudah masyhur tentang masalah larangan untuk mengucapkan kata-kata yang buruk ini banyak sekali. Tapi akan saya sebutkan nanti insya Allah. Di antara yang harus kita sangat hati-hati sekali, terutama di zaman kita sekarang adalah perkataan-perkataan atau komen-komen. Kita mulai dari situ misalnya, di medsos ini. Saya sering melihat ada cuplikan tertentu misalnya. Cuplikan ini ada orang yang mengangkatnya dengan tujuan mungkin memberikan informasi ke masyarakat. Dia mungkin apakah memang dia sengaja membuat informasi buruk atau judul yang mengkritik sehingga akhirnya mengganggu publik ya. Atau orang yang akan menanggapi, tapi yang unik ini di bawah. Orang ribut semuanya. Pro kontra, berantem di situ. Saling caci maki hanya karena cuplikan satu. Ini manfaatnya buat kita apa? Kira-kira tanggapan itu akan didengar oleh mereka? Kalaupun iya, sesuatu yang sudah kita ucapkan bernilai dosa. Tidak boleh sembarangan. Maka ini yang perlu digarisbawahi. Banyak sekali orang seperti itu. Mereka yang pertama contohnya merusak ya, citra dia, nama baik dia, dan terjerumus dalam dosa tanpa dia sadari di medsos dengan tanggapan-tanggapannya. Misal contoh. Kemudian juga banyak orang karena dia menjadikan ini contoh yang kedua, kebiasaan. Mungkin niatnya awal bercanda. Misal dia lagi bercanda sama temannya, terus dia mengucapkan kata-kata buruk. Ya. Apalah kata-kata buruk itu. Mungkin karena materi kita justru berhubungan dengan masalah ini, tidak mungkin kita berikan contoh. Tapi banyak orang mengucapkan kalimat itu. Bahkan kadang-kadang mendoakan dirinya sendiri. Ya. Matilah saya, celakalah saya, gitu kan. Kalau begini, saya akan ya dikalahkan, saya tidak akan sembuh. Ya. Atau misalnya keluar makanan, dihidangkan makanan, dia lihat buruk penampilannya,
buruk sekali makanan ini, jorok yang seterusnya, dan segala macam kalimat-kalimat seperti ini. Nah semua ini, atau dia bilang sama temannya, celaka kamu, matilah kamu, bodoh kamu ini. Walaupun bercanda, ini semua masuk dalam kalimat badhi, masuk dalam larangan, tidak boleh sama sekali. Ya. Saya menyebutkan ini bukan untuk menjatuhkan, karena kebetulan juga saya dari Makassar gitu kan. Tapi ada tradisi kami di Makassar, biasanya kalau misalnya dia apalah kaget dengan sesuatu atau apa, dia sering menggunakan matima. Matima ini semoga saya mati gitu. Mungkin dia niatnya dia apa sih, kayak semacam menyesal atau hati-hati. Tapi kalimat ini bahaya ini. Saya kalau jalan sama ikhwan kadang-kadang masih ada mengucap, saya ingatkan, akhi jangan. Karena memang ada larangan Nabi SAW itu. Kata Nabi SAW, jangan kalian berharap kematian. Kalau pun sudah tidak bisa tahan, makanya ucapkanlah ya Allah, hidupkan aku kalau hidup lebih baik bagi aku. Matikan aku kalau mati lebih baik bagi aku. Ini contoh saja. Kami juga punya tradisi, saya tidak tahu di kota lain. Saya bicara ini untuk memperbaiki keadaannya. Kadang-kadang bercanda antara teman sama teman. Misal temannya lagi dihidangkan makan, gitu kan. Ini makan. Terus dia karena akrabnya sama temannya dia suka mengatakan, makan mie bodoh. Ada kalimat bodoh ini. Padahal dia suruh temannya makan. Kenapa harus ada bodoh ini? Contoh saja. Ini sebenarnya kita perbaiki, tujuannya perbaiki. Bukan masalah menghina atau menyalahkan gitu kan. Tapi saya menemukan hal-hal ini harus diperbaiki, nggak bisa dibiarkan. Karena kalimat mengucapkan bodoh, ya, buat dirinya, buat orang lain, ini termasuk kalimat badhi yang tidak boleh. Karena ini mengandung makna yang kurang baik, ya. Larangannya itu ada. Syekh Salim Al-Hilali menyebutkan dalam salah satu buku beliau, ya, beliau mengatakan bahwasanya larangan menurut Al-Quran dan Sunnah mengungkapkan kenistaan, perbuatan dan perkataan kotor. Dan itu hukumnya adalah haram. Dan itu bukan sifat seorang mukmin. Tindakan itu akan mengundang aib serta merendahkan martabat orang lain serta juga martabat dirinya sendiri. Contoh saja gitu kan. Jadi contoh itu betul-betul sangat real di lapangan yang harusnya kita perbaiki. Mungkin teman-teman lebih paham masalah itu pada saat bercanda sama teman-temannya gitu kan. Akan apa sih digunakan bahasa itu tadi contoh yang saya lihat sendiri, yang saya coba menyampaikan bukan sekali lagi untuk menjatuhkan tapi tujuannya untuk memperbaiki gitu kan. Supaya jangan menggunakan kata ini. Kenapa kita tidak ganti misalnya bodoh dengan pintar? Ya. Kenapa kita tidak mengucapkan kata-kata buruk kita ganti dengan kata-kata baik misalnya? Ya. Contoh saja. Bahkan saya temukan ini tidak sering suami istri. Ya. Tidak salah, itu sering terjadi. Saya pernah berjalan dengan panitia pengajian, saya pulang dari pengajian diantar suami istri, itu ternyata di mobil itu sambil ngobrol, si istri manggil dengan julukan tertentu, suami juga panggil julukan tertentu. Karena sering diucapin saya tanya, apa itu akhi? Oh ini waktu dulu sering begini dan begitu. Dan itu panggilan tidak baik. Si istri panggil seakan-akan ngolok-ngolok suaminya. Si suami juga panggil ngolok-ngolok istrinya. Tanpa mereka sadari ini bahaya. Ini bisa masuk dalam badhi. Untuk apa kita ucapin kalimat itu? Walaupun kita niatnya bercanda. Gitu kan? Pernah Aisyah mengucapkan kalimat tentang Sofia radhiyallahu anhunna ajma'in. Kata Aisyah begini. Ya Rasulullah, cukuplah engkau dari wanita Yahudi yang pendek itu. Kalimat saja, pendek. Mungkin memang postur tubuhnya pendek gitu kan. Tapi kalimat itu apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, kau sudah mengucapkan kalimat, kalau seandainya ditaruh di laut, rusak laut itu. Kalau dosamu itu nanti dosa dari kalimat ini ditaruh di laut, rusak laut itu. Padahal laut itu begitu luas. Gitu kan. Ini saking besarnya bobot kalimat tersebut. Artinya tidak boleh mengucapkan. Untuk apa kita ucapkan gitu? Seperti itulah. Nabi SAW bersabda sebagai peringatan dan penting, ini hadis riwayat Muslim, apapun yang ada di antara dua orang yang saling mengumpat, saling menyerang, ia merupakan sebuah dosa bagi orang yang mulai memicunya. Jadi kalau seandainya antum mulai mencaci maki orang, mulai menggibahnya, sehingga akhirnya antum dibalas, gitu kan? Maka dosa yang menumpuk justru kepada orang yang memicunya, yang memulainya. Jika orang yang disakiti tidak melangkah untuk melakukan perlawanan,
atau tidak membalas. Karena kalau dia juga balas, sudah dianggap impas. Ada hadis Nabi yang lain berbunyi, kalau ada dua orang yang sedang bertengkar, akan didatangkan hari kiamat nanti, si A sama si B misalnya, kemudian dilihat kadar kezaliman. Misal si B menzalimi si A, dilihatlah kadar kezalimannya si B. Kalau misalnya, dilihat pembalasannya si A, B menzalimi si A, dilihat kadar pembalasannya si A. Kalau si A membalas dengan jenis kezaliman yang sama, mengumpat, ghibah misalnya, atau celah atau apa saja, misal berimbang, nilainya si B memulai 10, si A juga 10 dia balas. Maka ini impas. Gitu kan? Kalau seandainya si A tidak membalasnya, maka nanti dia akan diberikan pahala sesuai dengan kadar dosa itu kalau dinilai dari sisi pahala. Itu Allah SWT punya urusan yang akan menilai pada hari kiamat nanti. Kalau seandainya balasannya si A melampaui daripada kezaliman si B, misal ini mengumpat, ini balas membunuh. Bunuh lebih besar daripada mengumpat. Maka nanti akan diambil pahala si A dikasih kepada si B. Padahal si B tadinya ini jadi masalah. Tetapi yang kita ingin garis bawahi kalau seandainya si A tadi tidak ikut-ikut balas. Maka dia akan lebih aman di sini. Ya. Seperti itu penyampaian Nabi SAW. Banyak hadis mengingatkan masalah ini, diantaranya hadis Nabi SAW, sungguhnya Allah sangat marah dengan hal yang memuakkan, membuat orang semua tidak suka. Seseorang yang bermulut kotor. Juga Nabi SAW dalam hadis yang masyhur tentang masalah bangkrut, kita sudah tahu hadis itu tentunya, yang datang hari kiamat benar mencaci maki orang yang memukul orang itu, mengambil hak orang, akhirnya diambil pahala-pahala. Dia dibagikan ke orang-orang tersebut, kalau habis dosa-dosa mereka ditimpahkan. Juga Nabi SAW mengatakan Allah tidak mencintai siapapun yang bermulut kotor dan juga cabul. Suka berkata kosakata yang tidak baik. Baik itu buat dirinya sendiri, buat orang lain, gitu kan. Walau bercanda ataupun serius. Begitu juga disebutkan Nabi SAW mengatakan contoh-contoh yang banyak. Pencacian seorang mukmin, kalau sampai orang sampai mencaci, adalah fasik. Perbuatan jahat. Dan pembunuhannya adalah kekufuran. Juga Nabi SAW mengatakan, orang yang memaki kedua orang tuanya terlaknat. Ya mungkin misal ada orang mengatakan, ibu saya itu begitu dan begitu. Ayah saya itu begini dan begitu. Misal ada anak-anak begini kadang-kadang curhat sama temannya. Ibuku itu begini, ayahku itu begini. Semuanya keburukan diceritakan. Ini sama dengan kata-kata badi, tidak boleh. Tidak boleh kita menyebutkan keburukan orang tua. Walaupun dasarnya ada keburukannya. Begitu juga Nabi SAW mengatakan seberat-berat dosa ialah seseorang memaki ibu bapaknya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada orang mencaci maki ibu bapaknya? Kata Nabi SAW, ada. Dia mencaci maki ibu bapak orang lain, maka orang lain itu membalas mencaci maki ibu bapaknya. Jadi sama saja dia yang memulainya, dia menjadi penyebab masalah itu. Juga Nabi SAW menasihati seorang sahabat yang mulia, ini nasihat yang sangat baik. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Lalu kemudian dia bilang, ya Rasulullah, berikan saya wasiat. Kata Nabi SAW, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Kemudian sekiranya ada orang yang memalukanmu lantaran dia mengetahui sesuatu aib yang pada dirimu, maka janganlah engkau membalasnya dengan memalukannya dengan sesuatu yang kau tahu tentang dirinya. Karena kelak bencana akan menimpa orang itu dan pahala akan diberikan kepadamu. Juga jangan sekali-kali mencaci maki apapun. Dari hadis ini tadi yang saya janjikan, saya bilang ada hadis yang saya akan sebutkan. Nabi SAW ingatkan laki-laki orang Badui ini bertakwa kepada Allah. Selalu kau takut, Allah perintahkan kerjakan, Allah larang jauhi. Dan ingat, kalau seandainya ada orang sengaja tahu ada aibmu, dia sebarluaskan. Dia sebarluaskan segala macam. Jangan kau balas itu dengan aib dia yang kau tahu juga untuk kau sebarkan. Tidak usah balas dengan itu. Karena Nabi SAW menjamin bencana akan menimpa orang tersebut dan kau akan diberikan nilai pahalanya. Kau akan diberikan nilai pahalanya. Lalu Nabi SAW tutup dengan kata-kata, dan ingat, jangan sekali-kali kamu mencaci apapun. Subhanallah, tadi kita sebenarnya masih membahas lingkup manusia. Tidak boleh kita caci maki orang, berkata kotor segala macam. Ternyata Nabi SAW lebih jauh daripada itu. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW kalau tidak suka makanan pun, beliau tidak pernah menghinanya. Beliau cukup tidak menyentuhnya. Dan orang yang mengundangnya sudah tahu berarti Rasulullah SAW tidak suka.
Saking menjaganya tidak mengucapkan kata-kata yang buruk.